warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kailisha. Saya dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, Prodi 3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses persalinan dari kala 1 sampai kala 4. Hal yang sangat dinantikan setelah 9 bulan mengandung adalah proses kelahiran. Proses kelahiran sendiri terbagi menjadi 4 tahap, yang dimana disebut sebagai kala. Kala 1 disebut sebagai tahap pembukaan, kala 2 disebut sebagai tahap pengeluaran, kala 3 disebut sebagai kalauri, dan kala 4 disebut sebagai tahap observasi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat proses kelahiran tersebut. Kala 1 atau pembukaan, di mana terjadinya pematangan dan pembukaan mulut rahim sehingga cukup sebagai jalan keluarnya janin. Pada kala 1 terdapat dua fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase laten adalah fase pembukaan sebesar 3 cm yang berlangsung lebih kurang 8 jam. Sedangkan fase aktif adalah fase di mana pembukaan terjadi 3 cm sampai 10 cm yang berlangsung lebih kurang 6 jam. Pada fase ini, ibu hamil mengalami kontraksi setiap 10 menit dengan durasi 20-30 detik. Kontraksi ini frekuensinya terus-menerus bertambah sampai 2-4 kali dalam 10 menit dengan durasi 60-90 detik. Biasanya kontraksi ini terjadi bersamaan dengan keluarnya darah dan lendir serta ketuban secara spontan. Biasanya ketuban yang pecah sebelum bukaan kelima itu dinamakan pecah ketuban dini. Proses persalinan kala 2. Pada proses persalinan kala 2, biasanya ibu hamil mulai merasakan rasa ingin mengedan. Dimana jika sudah merasakan hal seperti itu, kita sebagai petugas mulai memeriksakan tanda dan gejala kala 2, di mana tanda dan gejala kala 2 adalah vulva yang mulai membuka, perineum yang mulai menonjol, dan juga adanya tekanan pada anus. Jika dirasa tanda dan gejalanya sudah cukup lengkap, petugas mempersiapkan alat dan juga memakai APD. APD yang digunakan yaitu celemek, penutup kepala, goggles atau kacamata pelindung. Jangan lupa untuk cuci tangan 6 langkah. Setelah itu, pastikan petugas tidak memakai perhiasan apapun, baik itu gelang maupun cincin. Setelah itu, pakai handscoon di tete dan mulai untuk melakukan pemeriksaan dalam pada pasien. Sebelum melakukan pemeriksaan dalam pada pasien, petugas melakukan vulva hygiene pada pasien, yaitu kita melakukannya dari mulai bagian terjauh, kita usap labia mayora dari atas sampai bawah. Kemudian kita balik kapasnya, kita usap labia minora dari atas sampai ke bawah. Kemudian kapas ini kita buang dan kita ambil kapas yang baru untuk diusap pada labia mayora yang terdekat. Kita usap dari atas sampai ke bawah, kemudian kita balik lagi kapasnya dan kita usap labia minora dari atas sampai ke bawah. Setelah selesai, kita buang kapasnya dan kita mulai untuk melakukan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam dilakukan dengan memulai memasukkan jari tengah diikuti oleh jari telunjuk. Setelah masuk, kita rasakan apakah pembukaannya sudah lengkap atau belum. Jika dirasa pembukaan sudah lengkap, kita pastikan bahwa air ketuban juga sudah pecah dan presentasi kepala sudah teraba. Setelah itu kita keluarkan jari kita dan kita lepaskan handscoon. Setelah kita melakukan pemeriksaan dalam, kita melakukan pemeriksaan denyut jantung janin, di mana kita memeriksa apakah denyut jantung janin normal atau tidak. Setelah kita melakukan pemeriksaan denyut jantung janin, kita beritahu kepada ibunya, ibu, pembukaan ibu sudah lengkap. Ibu boleh mengedan jika ibu sudah merasa ingin mengedan. Setelah itu, kita beritahu kepada keluarga pasien untuk mendampingi pasien selama proses persalinan. Setelah itu, kita melakukan persiapan pasien, di mana kita meletakkan alas di bawah bokong pasien dan juga handuk di atas perut pasien. Setelah itu, kita sebagai petugas memakai handscoon steril dan melakukan proses persalinan.
kita membantu persalinan dengan memegang perineum. Ya Bu, terus Bu, dikit lagi Bu. Setelah itu, jika bayi sudah keluar, kita pegang pada sela-sela kakinya. Lalu kita lihat keadaan bayi, apakah ada tali pusar yang terlilit pada leher bayi. Jika tidak ada, kita letakkan bayi di atas perut ibunya sambil membersihkan bekas darah, lendir, dan juga ketuban. Setelah kita bersihkan, kita letakkan bayi telungkup pada dada ibu. Ini disebut skin to skin, dimana ini untuk menghangatkan bayi. Tidak lupa ditutupi dengan handuk dan diberi penutup kepala. Selanjutnya adalah proses persalinan kala 3. Pada proses persalinan kala 3, sini kita akan mengeluarkan plasenta pada perut pasien. Hal yang kita lakukan adalah kita palpasi perut pasien untuk memastikan apakah ada anak kedua atau tidak. Baiklah Ibu, tidak terdapat anak kedua. Selanjutnya saya akan melakukan penyuntikan oksitosin. Selanjutnya kita melakukan penyuntikan oksitosin pada paha bagian luar pasien dengan sudut 90 derajat. Setelah itu, kita mengklaim tali pusat 3 cm dari perut bayi. Setelah itu kita urut, lalu kita klaim lagi 2 cm dari klaim yang pertama. Setelah itu kita gunting tali pusat, kemudian kita jepit tali pusatnya, lalu lepaskan klem. Setelah itu kita melakukan tindakan IMD atau inisiasi menyusui dini dengan metode skin to skin. Selanjutnya yaitu kita pindahkan klem 10 cm dari vulva, kemudian letakkan satu tangan pada pubis, lalu palpasi untuk memastikan apakah ada kontraksi atau tidak. Jika tidak terdapat kontraksi, maka minta bantuan keluarga untuk melakukan rangsangan puting susu. Namun jika ada kontraksi, kita akan melakukan PTT atau peregangan tali pusat terkendali. Itu dengan cara seperti ini. Sampai dari plasenta keluar. Setelah keluar, kita periksa apakah plasenta utuh atau tidak. Jika plasenta utuh, maka kita masukkan ke dalam kantong plastik. Proses persalinan kala 4. Pada proses persalinan kala 4 merupakan proses observasi dilakukan 1 jam setelah proses persalinan, di mana gunanya untuk mengobservasi persalinan. Pada tahap ini, plasenta telah dikeluarkan dan jangan sampai ada perdarahan pada vagina atau organ. Dan juga luka-luka pada tubuh ibu harus dirawat dengan baik dan jangan sampai ada gumpalan darah. Baiklah, itu tadi keempat proses kelahiran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.